Ini bocah siapa yang ngajarin ya cekiders? Ya masa itu bocah kecil-kecil udah berani nyolong sendal milik warga? Dirinya tertangkap jelas CCTV sedang melancarkan aksi mencurinya cekiders. Woi Cil, daripada malu mendingan balikin tuh sendal. Kita lanjut ke informasi kriminal yang bikin geleng-geleng kepala nih cekiders. Ceritanya ada SPBU di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan lagi disatroni pelaku perampokan. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku beraksi sendirian tuh. Seakan sudah mengetahui letak uang hasil penjualan bensin, maka pelaku dengan mudah masuk ke dalam sebuah ruangan cekiders. Hasilnya, uang ratusan juta rupiah berhasil dibawa pelaku. Setelah diusut oleh pihak kepolisian, ternyata aksi perampokan ini sudah direncanakan secara matang cekiders. Di balik aksi perampokan ini, otaknya adalah sang manajer SPBU. Dirinya berperan mengatur supaya kantor di tempatnya bekerja sepi dari karyawan. Waduh, pantesan aja pelakunya kayaknya gampang banget masuk ke dalam area kantor SPBU. Atas perbuatannya, mereka berdua pun akhirnya berhasil diamankan polisi cekiders. Edda, ini kerjaan siapa woi? Lihat aja, mesin ATM yang berlokasi di Cibadak Sukabumi ini rusak parah cekiders. Waduh, pasti ini ulah pelaku perampokan nih. Usut punya usut, mesin ATM ini memang mau dibobol oleh pelaku. Saking pengen dapat itu duit, mesin ATM dibongkar paksa oleh pelaku. Namun sayangnya berangkas sempat menyimpan uang ATM gagal dibongkar oleh pelaku cekiders. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Letjen Harun Sohar, Tanjung Api-Api, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi yang tiba di lokasi kejadian menggelar olah TKP, meminta keterangan saksi-saksi, termasuk pengendara dam truk yang terlihat syok. Sopir dam truk tanpa muatan tersebut mengaku tidak tahu mengapa bak truk tiba-tiba naik hingga menghantam stasiun LRT. Kerasnya tabrakan juga membuat bak dam truk terlepas dalam posisi berdiri karena tersangkut stasiun LRT. Roda depan truk juga terlepas akibat kerasnya tabrakan saat truk melaju. Ban depannya itu terangkat ke atas. Dikarenakan baknya disangkut, bodi ataupun kepala depannya itu jatuh ke aspal kembali. Nah, pada saat jatuh itu tuh mungkin bebannya terlalu berat sehingga ban belakang, ban depannya juga terlepas dari mobil. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kemacetan panjang terjadi karena petugas memberlakukan buka tutup jalur demi keamanan pengendara yang melintas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ayus melaporkan. Inilah rekaman video amatir saat aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan warga yang didominasi emak-emak di depan sebuah pabrik di kawasan MM 2100, Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi unjuk rasa menuntut kompensasi dan ketenagakerjaan berakhir ricuh. Pendemo yang didominasi mama ini tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang tak dikenal yang diduga preman bayaran. Warga sempat melakukan perlawanan, namun kelompok yang diduga preman bayaran membabi buta menyerang emak-emak dengan menggunakan batu dan balok. Polisi yang berjaga sempat mengeluarkan tembakan ke udara guna menghalau massa. Sedikitnya 2 warga menjadi korban luka-luka akibat penyerangan tersebut.
Kita kan ngelawan bukan ngelawan untuk anarkis ya. Kenapa itu sampai dikerahin tukang pukul, anak-anak dikerahin semua gitu. Oh, berarti itu diserang gitu. Oh, diserang bukan diserang lagi. Pada saat melakukan aksi gitu. Kita kan nggak bikin onar apa-apa. Kenapa itu langsung tiba-tiba anak-anak apa-apa nyerang semua ya, preman-preman. Warga berharap kasus ini dapat cepat ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews. Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Sabrina Sila, inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, sedikitnya 3 orang diamankan saat polisi menggulung salah satu komplotan curanmor yang paling meresahkan masyarakat di Bangkalan, Madura. Selain membekuk 3 orang pelaku, polisi juga mengamankan 9 unit sepeda motor dari rumah komplotan tersebut. Dalam rekaman CCTV, tampak aksi kejahatan yang dilakukan tersangka M dan B, warga Socah, Bangkalan, Madura, di sebuah gudang salah satu rumah kos di Desa Sabilangan, Bangkalan. Keduanya berboncengan sepeda motor, tersangka B kemudian masuk ke gudang setelah merasa kondisi sekitar aman dan sepi. Tak butuh waktu lama, tersangka B kemudian membawa kabur sebuah sepeda motor dari dalam gudang. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi berhasil mengidentifikasi kedua pelaku dan menciduk keduanya. Saat digiring petugas, tersangka B menunjukkan barang bukti hasil kejahatan mereka, termasuk sejumlah plat nomor motor milik korban yang dibuang di daerah pembuangan sampah. Selain menemukan sejumlah plat nomor motor yang dilaporkan hilang, tersangka B dan M mengaku sebagian motor hasil curiannya ada di rumah tersangka R yang bertindak sebagai penadah. Dari rumah tersangka R di Desa Karangdua, Kecamatan Aros Baya, polisi mengamankan 9 sepeda motor tanpa surat kendaraan yang diduga hasil kejahatan. Dari hasil pemeriksaan, ketiga tersangka mengaku beraksi di 6 TKP dan menjual motor curian lewat media sosial dengan harga miring agar cepat laku. Tersangka ini menjual satu sepeda motor kurang lebih antara 2,5 sampai 3 juta. Sedangkan penadah menjual kembali ke pelanggannya pun dia menggunakan COD juga, janjian lewat Facebook. Saat ini polisi tengah memburu pelaku berinisial A yang biasanya bertindak sebagai eksekutor pencurian. Tersangka M dan B dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 9 tahun penjara, sementara tersangka R dijerat dengan pasal 480 KUHP tentang penadahan hasil kejahatan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang anggota polisi dikeroyok 5 orang anggota Ormas di Soreang, Bandung, Jawa Barat. Pelaku nekat mengeroyok korban yang hendak melerai cekcok antara Ormas dengan salah satu sopir. Seorang anggota kepolisian dikeroyok 5 orang anggota Ormas di Jalan Raya Banjaran, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Video pengeroyokan itu pun viral di media sosial. Dalam rekaman video tampak anggota polisi yang mengenakan seragam dan dibalut jaket didorong para pelaku ke pinggir jalan. Para pelaku kemudian memukuli korban hingga helm yang dikenakan korban terlepas. Tak butuh waktu lama, 4 dari 5 orang anggota Ormas pelaku pengeroyokan tersebut langsung diciduk petugas. Dalam pemeriksaan terungkap, pengeroyokan bermula saat anggota kepolisian berpangkat Bribka tersebut yang tengah berkendara pulang melihat cekcok antara para pelaku dengan seorang sopir sehingga menyebabkan kemacetan. Anggota polisi itu kemudian mencoba melerai. Namun para pelaku tidak terima dan langsung mengkeroyok korban. Itu melakukan peleraian dari suatu kegiatan yang mengancam gangguan keamanan, berusaha untuk mendamaikan, berusaha untuk melerai. Tapi justru menjadi korban pemukulan dari 5 pelaku, ya. Bahkan sampai sudah terjatuh pun polisinya masih terus dilakukan pemukulan oleh para tersangka.
Atas perbuatannya, para pelaku harus mendekam di sel tahanan dengan jeratan pasal 170 KUHP tentang pengkeroyokan dengan ancaman 5 tahun 6 bulan penjara. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Erik Farizal, iNews melaporkan. Aksi dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Raya Transyogi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tidak hanya saling serang menggunakan senjata tajam, para pelaku juga saling lempar batu dan petasan. Sementara di Cirebon, seorang remaja tewas usai terlibat tawuran dua kelompok remaja di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aksi tawuran dua kelompok remaja kembali terjadi di Jalan Raya Transyogi, tepatnya di daerah Mekarsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi tawuran tersebut kemudian viral di media sosial. Dua kelompok remaja tidak hanya saling serang menggunakan senjata tajam, mereka juga saling lempar batu dan petasan. Menurut warga sekitar, dua kelompok remaja yang menggelar aksi tawuran itu dipastikan bukanlah warga sekitar. Diduga mereka telah janjian bertemu di jalur ini karena memang sangat sepi dan minim penerangan saat malam hari. Bawa senjata panjang, ibu-ibu pada ketakutan. Iya, terus pada pelarian ke dalam gang. Iya. Itu kejadiannya subuh ya? Subuh jam 3. Jam 3. Rame, banyak orang nggak? Rame ya, orang petasan. Pertama petasan dulu. Sementara tawuran konten yang melibatkan 20 remaja dari dua kelompok berbeda juga terjadi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Akibat tawuran ini, satu remaja tewas. Korban tewas dengan luka sabetan senjata tajam dan hantaman benda tumpul. Sementara petugas telah memeriksa 5 saksi dan memburu pelaku yang juga masih di bawah umur. Mereka ini sama-sama kelompok ya, jadi dari korban yang meninggal ini adalah mereka yang memang janjian dengan kelompok pelaku ya akan bertemu untuk melaksanakan tawuran, atau mungkin korban ada yang diserang dengan menggunakan senjata tajam sehingga dia terluka ya di bagian leher dan kemudian terjatuh. Setelah itu dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia. Kasusnya kini ditangani petugas Satreskrim Polres Cirebon. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi piton dengan panjang 5 meter yang bersembunyi di atas dapur rumah warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Diduga ular tersebut hendak memangsa sejumlah anjing peliharaan warga yang dikurung di dalam kandang. Dengan menggunakan alat penjepit, tim rescue damkar berusaha mengevakuasi piton berukuran besar yang bersembunyi di atas dapur rumah warga Jalan Kerinci, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Proses evakuasi cukup menyulitkan petugas lantaran tubuh ular sempat terjepit di antara balok dan atap seng dapur rumah warga. Keberadaan ular pertama kali diketahui pemilik rumah yang terbangun mendengar suara gonggongan anjing saat membuka pintu dan dirinya terkejut melihat ular berada di atas dapur. Diduga piton tersebut hendak memangsa sejumlah anjing peliharaan yang dikurung di dalam kandang. Mengincar beberapa ekor anjing dalam kandang di bawah ini. Tidak bisa dia serang dikarenakan anjing begitu terlalu banyak. Pemilik rumah atau pelapor terbangun dengan adanya gonggongan anjing itu. Selanjutnya ular piton dibawa petugas ke posko rescue damkar Palangkaraya sebelum dilepas kembali ke hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat tingginya curah hujan yang melanda Kabupaten Merangin, Jambi, debit air Sungai Batang Tabir meluap. Akibatnya ratusan rumah di Kecamatan Margo Tabir terendam air setinggi 1 meter lebih. Sementara warga yang terdampak banjir kini mengungsi ke rumah warga yang tidak terdampak banjir. Sebanyak ratusan rumah warga di Desa Lubuk Bumbun, Kecamatan Margo Tabir, dilanda banjir setinggi hingga 1 meter lebih. Banjir ini akibat tingginya curah hujan yang melanda Kabupaten Merangin dan membuat Sungai Batang Tabir meluap. Tak hanya merendam ratusan rumah, sarana prasarana umum seperti rumah ibadah dan persawahan juga ikut terendam banjir. Kini warga yang terdampak banjir terpaksa mengungsi ke rumah warga yang tidak terdampak banjir.
Dan bagi warga yang ingin beraktivitas terpaksa harus menentang maut, mengarungi banjir untuk bisa keluar dari lokasi. Kalau untuk hitungan rumahnya tidak tahu kami, tapi mungkin ratusan lah rumah yang terendam. Ratusan, Pak. Ya. Pak, sampai saat ini ada korban jiwa, Pak? Terkait banjir, Pak? Nampaknya belum ada kabar, tak do ya nampaknya ya. Sementara warga berharap agar pemerintah bisa segera memberikan bantuan kepada korban banjir dan banjir akan terus meluas jika curah hujan turun tak kunjung berhenti. Dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Memasuki masa akhir tahun 2023 menuju 2024, para ASN melakukan upacara bersama. Tak sedikit ASN yang menangis dan terharu menyambut tahun baru. Suasana haru menyelimuti apel kebersamaan yang digelar pemerintah Kota Tangerang, Banten. Suasana haru tersebut terlihat saat isak tangis para karyawan pecah lantaran akan menyambut tahun 2024 dan meninggalkan tahun 2023 yang penuh kenangan. Tak hanya itu, pasangan wali kota dan wakil wali kota Tangerang juga berpamitan seiring memasuki masa akhir jabatan dengan menyalami seluruh pegawai. Isak tangis pun kembali pecah saat wali kota Tangerang bersalaman pamit ke satu persatu pegawai Pemkot Tangerang. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama, dukungan teman-teman sahabat-sahabat semua di lingkungan pemerintah Kota Tangerang yang telah bersama-sama dalam pengabdian, memajukan dan mesejahterakan masyarakat Kota Tangerang. Menurut salah satu karyawan, kesedihan mereka karena kata-kata pimpinan mereka yang menyentuh saat berpidato sambut tahun baru serta harus berpamitan dengan para karyawan dan masyarakat. Yang pasti kami kehilangan sosok berdua yang kolaborasinya luar biasa. Ya Pak Arif dengan anak muda banget, Pak Wakil dengan kebapaannya. Ini yang menjadi kangen seperti itu. Diketahui Arif Wismansyah dan Syahrudin telah menjabat selama 10 tahun dan berakhir pada 26 Desember 2023. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Upaya menciptakan suasana aman dan nyaman jelang Natal dan Tahun Baru, aparat kepolisian di Sidoarjo mengimbau agar masyarakat tidak melakukan arak-arakan motor dan membunyikan petasan. Polri akan mengoptimalkan operasi dan razia pada operasi lilin. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, aparat kepolisian sudah menyiapkan sejumlah langkah-langkah pengamanan, khususnya di sejumlah titik keramaian massa dan tempat ibadah. Selain menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan arak-arakan motor di jalan umum, Polri juga menghimbau untuk tidak membunyikan petasan untuk menciptakan suasana Nataru yang aman dan nyaman. Untuk mencegah adanya arak-arakan motor maupun petasan, Polri akan mengoptimalkan operasi atau razia di lapangan. Pengamanan Nataru di Sidoarjo sendiri, Polresta Sidoarjo juga akan melibatkan pasukan Brimob Polda Jatim yang akan disiagakan di sejumlah titik keramaian dan tempat ibadah. Polri memprediksi perayaan Natal dan Tahun Baru di Sidoarjo tahun ini akan lebih ramai dibandingkan tahun sebelumnya. Saya menghimbau supaya tidak ada arak-arakan kendaraan bermotor, kemudian juga tidak membunyikan petasan. Kita akan lakukan upaya-upaya operasi terus-menerus untuk bersama menjaga situasi yang aman di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Memasuki libur panjang Natal, arus kendaraan di ruas tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat pada Sabtu malam. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi yang mudik ataupun berlibur ke sejumlah lokasi wisata di wilayah Bandung dan sekitarnya. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, situasi arus kendaraan di ruas tol Cipularang kilometer 82 sekitar wilayah Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu malam tampak semakin padat.
Kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau terus memadati jalur bebas hambatan ini. Peningkatan volume kendaraan ini didominasi mobil pribadi dengan nomor polisi Jakarta dan Bodetabek. Banyaknya kendaraan truk besar yang berjalan lambat juga membuat laju kendaraan yang relatif padat sempat melambat. Padatnya arus mudik dan wisata ini diprediksi akan terjadi hingga hari Minggu ini seiring masih libur panjang. Sementara arus dari arah sebaliknya dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau relatif normal. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ayus melaporkan. Pemirsa, kehadiran calon presiden Ganjar Pranowo di Majalengka, Jawa Barat disambut ribuan warga yang antusias untuk bersalaman. Dalam kunjungannya, Ganjar menyatakan bahwa pelajar harus menjadi perhatian utama pemerintah. Kehadiran calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut oleh warga yang datang dari beberapa kecamatan di Desa Putri Dalem, Kecamatan Jati 7, Majalengka, Jawa Barat pada Sabtu sore. Kepada ribuan warga, Ganjar Pranowo menyampaikan agar anak sekolah menjadi perhatian utama pemerintah. Ganjar juga meluruskan tentang tuduhan bahwa jika dirinya terpilih sebagai presiden, maka bansos akan hilang. Itu menjadi tugas negara, menjadi fungsi negara melayani rakyatnya. Itu. Selain ke tempat ini, Ganjar juga bertemu dengan caleg dari partai koalisi di Majalengka dan bermain rampak genteng bersama. Dari Majalengka, Muhammad Zeni, Anyus melaporkan. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri acara sholawat Persatuan Indonesia di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dalam sholawat tersebut sebagai penceramah utama TGP Muhammad Zainul Majdi serta sambutan dari Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Sholawat Persatuan Indonesia digelar untuk menciptakan suasana kondusif dan damai jelang pemilu 2024. Ribuan warga mengikuti acara sholawat Persatuan Indonesia di lapangan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Gema sholawat juga diikuti sejumlah kiai dan ulama terkemuka Jawa Timur. Dalam sholawat Persatuan Indonesia sebagai penceramah utama, DKB Muhammad Zainul Majdi, Mahfud MD tampak hadir bersama Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud TGB Muhammad Zainul Majdi. Haritanu Sudibyo mengatakan, sholawat Persatuan Indonesia digelar untuk menciptakan suasana kondusif dan damai jelang pemilu 2024 sehingga terjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mahfud MD mengingatkan, sholawat bisa merekatkan persatuan Indonesia yang terdiri atas beragam latar belakang, baik agama, budaya, dan etnis. Visi misi Ganjar Mahfud dan Partai Perindo adalah maju bersama tanpa ada perbedaan. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Kodem. Rahmatullahi wabarakatuh. KPU Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan menggelar simulasi pencoblosan pemilu 2024 melibatkan berbagai kategori pemilih termasuk penyandang disabilitas. Simulasi dilakukan untuk mengedukasi warga dan petugas KPPS sekaligus memantapkan pelaksanaan pemilu 2024. Simulasi pencoblosan dan perhitungan suara pemilihan umum 2024 dibuka dengan pengambilan sumpah dan pemeriksaan surat suara yang dilakukan di lapangan Tribun Alun-Alun Kota Pangkep, Sulawesi Selatan. Setelah penerimaan perlengkapan pemilu seperti surat suara, bilik suara, surat absen, dan tinta, simulasi pemilu dilakukan diantaranya pemungutan, penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil perolehan suara dan penggunaan aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Suara adalah alat bantu penghitungan suara yang tersambung dengan server KPU RI untuk kemudian dapat langsung melakukan tabulasi suara. Simulasi diikuti Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Panitia Pemungutan Suara atau PPS, se-Kabupaten Pangkep, Pemkap Pangkep, TNI dan Polri.
Dalam simulasi digunakan 5 jenis surat suara, yakni DPRD Kabupaten, DPRD Kota, DPR Provinsi, DPR RI, DPD, dan Presiden Wakil Presiden. Jadi kami KPU Kabupaten Pangkep melaksanakan simulasi. Tujuan daripada simulasi TPS ini untuk memberikan pendidikan bagaimana pelaksanaan pemilu di TPS nantinya itu seperti itu adanya. Simulasi dilakukan untuk memberikan pendidikan pelaksanaan pemilu dan mengedukasi warga serta petugas pemilu agar tidak mengalami kesalahan dalam pelaksanaan nantinya. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan Sabtu siang dilaporkan Forum Kiai Kampung Nusantara atau Forkamnu ke Polda DIY. Zulkifli Hasan dilaporkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE serta dugaan penistaan agama. Forum Kiai Kampung Nusantara atau Forkamnu mendatangi Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta dan melaporkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan dilaporkan ke polisi terkait ucapannya yang dinilai menistakan agama. Zulkifli Hasan dilaporkan terkait dugaan penistaan agama dengan pasal 156A, pasal 175, pasal 176, dan pasal 177 KUHP serta Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 terkait berita bohong. Akibat statement dari Bapak Zulkifli Hasan terlapor ini, masyarakat di bawah itu membuat gaduh dan panas gitu ya. Tentu begini, apapun dalihnya, apapun justifikasinya, hal-hal yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu jelas-jelas menyakiti hati kami seorang warga negara Muslim ya. Sedangkan pelapor yang diwakili Gus Ahmad Salim menyatakan bahwa ucapan Zulkifli Hasan telah menyakiti umat Muslim dan menistakan agama. Al-Fatihah dia bolin itu nggak usah mengucapkan amin. Nah, itu menyakiti itu. Yes. Tergores hati ini. Kedua, kalau tahiyat itu kan kita satu ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pakai dua. Pakai dua. Urusan sholat itu. Nah, ini nggak sopan ini. Buat mainan itu. Buat mainan nih. Pelecehan. Nggak boleh itu. Sakral ini. Dalam laporannya, Forum Kiai Kampung Nusantara juga menyertakan sejumlah barang bukti termasuk rekaman video Zulkifli Hasan terkait ucapannya tersebut. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo menggelar bazar beras murah dan pengobatan gratis di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selain sosialisasi di masa kampanye, kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan kesejahteraan kepada rakyat kecil. Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo didampingi istri Liliana Tanu Sudibyo disambut hangat oleh warga di halaman kantor DPW Partai Perindo Kalimantan Tengah saat melihat langsung bazar sembako murah dan pengobatan gratis. Dalam kunjungannya, HT turut berbincang dengan sejumlah warga serta memastikan program yang pro rakyat ini berjalan dengan baik. Sangat membantu masyarakat, diadakan pemeriksaan gratis di sini. Terima kasih kepada Bapak Hari Tanu sudah melaksanakan ini. Saya ucapkan ya terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga Perindo itu semakin jaya. Partai Perindo berkomitmen akan melaksanakan bazar sembako murah secara masif untuk masyarakat yang membutuhkan. Ini akan kami luncurkan secara masif nanti di seluruh tanah air. Ya, supaya kawan-kawan pengurus daerah maupun para caleg semua itu bisa bersinggungan, bertemu dengan masyarakat dengan lebih baik, ya, dengan lebih erat melalui kegiatan bakti sosial antara lain bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Hubungan yang erat ini membuat mereka juga merasa bahwa mereka adalah part of Perindo dan mereka berjuang untuk kami bersama-sama. Dalam kesempatan yang sama,
HT turut memimpin lunch meeting dengan para caleg DPR RI Kalimantan Tengah untuk pemenangan pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang telah tiba. Sudahkah Anda menjadwalkan destinasi liburan Anda? Jika belum, sepertinya Pulau Derawan bisa menjadi tujuan wisata Anda bersama keluarga. Selain itu, pengunjung juga bisa memberi makan ikan di laut. Seperti apa keseluruhannya, berikut liputannya. Ya, inilah Pulau Derawan di Kabupaten Berau. Pulau seluas 43 hektar di utara Kalimantan Timur ini menjadi salah satu primadona bagi wisatawan. Pasir putih dan air laut yang biru mampu membius mata wisatawan untuk bermain di pantai maupun bersnorkeling. Tak cukup sampai di situ, barisan penginapan yang ada di atas laut seolah akan membawa kesegaran suasana laut, apalagi jika beruntung Anda bisa melihat langsung kawanan penyu bermain di bawah penginapan. Berenang di laut juga menjadi aktivitas yang sangat mengasihkan. Apalagi wisatawan juga bisa berenang sambil memberikan makan ikan-ikan di laut. Bagi yang ingin menguji adrenalin, wisatawan juga bisa bermain wahana banana boat. Di musim libur sekolah dan tahun baru ini, banyak wisatawan yang mengunjungi Pulau Derawan lantaran keindahannya. Pastinya seru banget karena banyak pengalaman baru yang kami dapatin di sini. Salah satunya tadi bisa melihat terumbu karang yang bagus-bagus banget dan juga bisa memberi makan ikan secara langsung, dan juga perjalanan yang membutuhkan waktu sangat panjang ini terbayar lunas sih. Untuk masyarakat, baik masyarakat lokal, masyarakat yang dari luar Kabupaten Berau berkunjung ke daerah-daerah wisata untuk pertama dapat menjaga ketertiban, kedua semoga dapat berpartisipasi kepada kita semua untuk mengkonsolidasi sampah yang ada. Tak hanya sampai di situ saja pemirsa, wisatawan juga bisa berburu oleh-oleh di perkampungan lantaran warga banyak menjual beragam macam jajanan khas suku Bajau yang bermukim di Pulau Derawan. Ayo, tunggu apa lagi pemirsa? Jadwalkan libur panjang Anda ke Pulau Derawan nan indah. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Sabrina Silah pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa.